komitmen kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik, dan selalu kita mengevaluasi bahwa mungkin Bapak Ibu di kemarin ya, tahun kemarin dan sebelumnya sudah mengenal dengan PMM. Nah, sekarang sudah bertransformasi menjadi rumah pendidikan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu telah dirilis oleh Pak Menteri Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED pada tanggal 21 Januari 2025 kemarin. Nanti akan ada beberapa paparan, mungkin bisa disampaikan Mas Ahmad paparan dari ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana transformasi itu dari PMM menjadi rumah pendidikan, ini disampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bagaimana transformasi itu telah dilakukan seiring dengan bagaimana komitmen kita transformasi digital yang terus bergulir di hampir semua aspek kehidupan dan tak terkecuali di dunia pendidikan. Komitmen kami di Kemdikbudrismen dengan transformasi ini adalah bagaimana kita ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan rumah pendidikan ini merupakan kolaborasi dari seluruh aktor pendidikan Bapak Ibu sekalian dengan mewujudkan nilai yang ramah gitu ya. Apa itu ramah Bapak Ibu? Layanan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, harapan kami ini bisa menjadi tools sebagai upaya layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Bapak Ibu sekalian, ruang GTK ini adalah salah satu dari 8 yang ada di fiturnya rumah pendidikan. Nanti untuk yang rumah pendidikan akan disampaikan oleh Pak Kapus Datin. Ruang GTK ini kalau kita lihat ada ruang-ruang yang lain Bapak sekalian. Ada ruang murid, ruang sekolah, ruang mitra, ruang bahasa, orang tua, publik, dan juga pemerintah. Nah, di ruang GTK inilah nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan bisa mengelaborasi ini sebagai layanan kami, tentunya berharap sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Mari kita melangkah Bapak Ibu sekalian bersama dengan ruang GTK terus bertumbuh dan terus berlanjut. Ya, next. Bagaimana arah transformasi ruang GTK Bapak sekalian? Kita ingin menjadikan ruang GTK ini sebagai ruang belajar yang menginspirasi, lebih terintegrasi, simpel Bapak Ibu sekalian, dan inklusif bagi rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga tenaga pendidikan. Di mana ini terjadi Bapak sekalian, kita memastikan bahwa ruang ini akan memperkaya konten-konten yang lebih aplikatif dan berbasis mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak spesifik dengan program-program yang sifatnya khusus begitu ya, tetapi lebih kepada layanan untuk semua tadi itu. Mata pelajaran yang ada nanti kita siapkan di fitur-fitur yang ada sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya. Dan ini yang perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, ini sebagai alat bantu yang tidak wajib, artinya tidak kemudian menjadi beban bagi rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan gitu ya. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, kita lebih mengarah kepada fokus pada peningkatan kompetensinya. Jangan sampai ini kemudian menjadi beban. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena era sekarang yang namanya long life learning, belajar sepanjang hayat itu adalah sebuah keniscayaan. Era digital memungkinkan kita untuk bisa berselancar, bisa memperkaya, meningkatkan kompetensinya dengan sumber belajar yang
sangat tersedia banyak ini. Kita ingin memberikan layanan yang berkelanjutan secara mandiri, self-directed learning. Bapak Ibu bisa mengaksesnya begitu sesuai dengan kebutuhan, dicari kapan saja dan dimanapun. Bapak Ibu ketika di waktu istirahat di sekolah misalkan, monggo bisa dimanfaatkan. Namun ketika di rumah gitu ya, juga bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah mendownload begitu di gadget Bapak Ibu juga bisa diakses gitu ya. Jadi dimanapun, kapanpun Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Kemudian ini juga untuk manfaat untuk pengelolaan kinerja dan karir lebih mudah, lebih bermakna dan lebih bermutu. Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengendaki yang misalkan sesuai dengan kinerja yang sedang dikerjakan saat ini, menyiapkan, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kemudian juga untuk bagaimana Bapak Ibu bisa lebih meaningful, ada beberapa fitur-fitur yang sangat sesuai, relevan dengan kinerja Bapak Ibu, yang pas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan gitu ya, inspirasi, memberikan ya, menjadi trigger Bapak Ibu untuk lebih maju gitu ya. Bahkan ini juga mendukung beberapa rekan-rekan guru, kepala sekolah. Ribuan materi ajar ada di sana Ibu sekalian. Sumber belajar video ada di sana yang saling menguatkan, menginspirasi dan berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Sekali lagi ini yang menjadi manfaat kita gitu ya dari ruang GTK. Kemudian dalam akses, kemudian juga pengelolaan kinerja, karir, dan juga sebagai sumber inspirasi yang lebih inklusif. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, layanan apa saja yang ada di ruang GTK? Setidaknya ada 4 kategori terkait dengan layanan ini. Yang pertama adalah layanan belajar berkelanjutan, long life learning tadi itu Bapak sekalian. Di sini ada beberapa, ada diklat dalam bentuk LMS-nya, juga akan mendapatkan sertifikat, kemudian ada 126 topik pelatihan, dan juga komunitas belajar dari berbagai daerah. Layanan karir juga tadi dengan kinerja Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Kemudian juga refleksi kompetensi, bagaimana untuk seleksi kepala sekolah, kompetensi, dan juga ini layanan inspirasi pembelajaran. Banyak sekali perangkat ajar, modul, termasuk juga buku-buku, capaian pembelajaran, ATP, bukti karya, video tersedia, dan yang tidak kalah pentingnya juga ada layanan bentuk dokumen rujukan yang terkait dengan pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi, maupun juga dengan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi sudah banyak Ibu sekalian yang bisa dimanfaatkan, dan termasuk komunitas di seluruh Indonesia ini Ibu sekalian. Latihan mandiri juga ada, dan lebih dari 144.000 komunitas ya di Indonesia nanti yang bisa kita manfaatkan sebagai membangun ekosistem, bagaimana komunitas ini bisa saling berbagi, bersinergi. Ya, lanjut. Hal yang penting Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang beberapa bulan terakhir kemarin begitu yang menjadi tanda kutip ini ya keresahan begitu ya. Kita mencoba mengakomodasi, memberikan semacam alternatif solusi. Kok pengelolaan kinerjanya harus 2 kali kan begitu ya kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah memfasilitasinya dan koordinasi dengan BKN untuk pengelolaan kinerja ini. Ya, kalau sebelumnya 2 kali, sekarang sudah cukup dengan 1 kali saja Ibu sekalian. Ini fitur-fitur yang ada di kami dengan kinerja. Kemudian untuk kewajiban mengunggah dokumen sudah tidak Ibu sekalian, teman-teman guru tidak perlu disibukkan begitu ya, terbebani begitu ya. Tapi nanti dari tim di satuan pendidikan dengan Pak Kepala Sekolah memverifikasi dokumen-dokumen yang ada tadi itu.
Kemudian kita tidak lagi berbasis poin yang kemudian semacam membebani Bapak Ibu begitu ya, tetapi sudah mengarah kepada konversi dari perolehan dalam SKP dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak sekalian, untuk poin yang menjadi concern akhir-akhir ini adalah terkait dengan tadi bagaimana transformasi ini meringankan beban administrasi. Bagaimana kita lebih fokus dengan peningkatan kompetensi, bagaimana lebih fokus dengan transformasi pembelajaran, bagaimana dengan berpusat kepada siswa, kebutuhan siswa yang harus kita utamakan. Yaitu semua aksi nyata yang sudah dikumpulkan akan mendapatkan sertifikat apresiasi Bapak sekalian. Kemudian juga pelatihan mandiri tetap dapat digunakan Bapak Ibu sebagai fitur belajar yang berkelanjutan. Kemudian juga ruang berbagi inspirasi praktek baik dengan fitur bukti karya untuk di kategori layanan inspirasi pembelajaran. Kemudian aksi nyata tadi tidak lagi menjadi sebuah kewajiban yang membebani. Kemudian untuk kegiatan webinar komunitas masih bisa dimanfaatkan. Jadi tadi yang pertama tentang kinerja, kemudian ini ikhtiar kami dari kementerian untuk tidak menjadikan semacam beban administrasi sekalian. Saya kira begitu. Ya, lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita terus berupaya, terus berikhtiar Bapak Ibu, bagaimana ruang GTK ini bisa menjadi teman, mitra, sebagai tools begitu Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu yang nantinya bermuara kepada outcome anak-anak didik kita, putra putri kita, sehingga semakin aplikatif harapan kami. Mohon bantuan dan dukungannya dan berbasis mata pelajaran. Tentunya ini ikhtiar kami dalam melayani Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan tentunya tenaga kependidikan, dan kami mohon bantuan ini juga dikomunikasikan Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kabid, kepada rekan-rekan guru di wilayahnya. Ya, lanjut. Sehubungan dengan itu ya Bapak sekalian, dengan transformasi digital yang ada, bagaimana dengan transformasi dari PMM mengarah kepada rumah pendidikan, di sana ada ruang GTK, maka mohon dukungannya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan untuk terus gitu ya memanfaatkan ruang GTK sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, kinerja, dan karirnya tanpa menjadikannya ini sebagai sebuah beban. Jadi kami berharap Bapak Ibu lebih enjoy begitu ya, lebih berfokus kepada peningkatan kompetensinya, tidak terbebani dengan hal yang sifatnya administratif Bapak Ibu. Kemudian kami juga mohon bantuannya. Mari bersama-sama kita kembangkan kompetensi, kinerja, dan karir dengan di ruang GTK ini. Mohon juga dukungannya Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi, Bapak Ibu Kabid, dan juga rekan-rekan pemerhati penggiat pendidikan, bersama-sama kita support dengan ruang GTK ini. Ya, lanjut.